Saya, Vivi Livia Rimenda, dengan nomor mahasiswa B101806, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hukum kehutanan, yaitu deforestasi yang mengakibatkan bencana alam. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sementara, apabila kita melihat kepada Pasal 1 Angka 2, yang disebut dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan bentuk penutupan lahan yang bersifat alamiah. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan tingkat sosial budaya manusia, sedikit demi sedikit hutan ditebang untuk berbagai kepentingan, seperti tempat pemukiman, areal pertanian, peternakan, perkebunan, industri, jalan, dan sebagainya. Hal itulah yang menyebabkan adanya deforestasi, yaitu pengalihan hutan untuk dijadikan suatu lahan yang digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Penyebab dari deforestasi antara lain: 1. Alih fungsi hutan. Yang kedua, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ketiga, lemahnya pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian rencana tata ruang wilayah. 4. Penebangan liar. 5. Perambahan hutan. Dan yang keenam, buruknya tata kelola hutan. Di Indonesia sendiri, masih banyaknya hutan yang mengalami kerusakan. Bahkan, deforestasi sebanyak 45.000 hektar setiap tahun, termasuk kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan kabut asap berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia mencatat total kerugian yang dialami mencapai 221 triliun. Beberapa daerah bahkan mengalami perlambatan ekonomi pada triwulan 3 tahun ini. Daerah tersebut antara lain Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua. Dalam perspektif ilmu kehutanan, deforestasi dimaknai sebagai situasi hilangnya tutupan hutan beserta atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Pemaknaan ini diperkuat oleh definisi deforestasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P30/Menhub 2/2009 tentang tata cara pengurusan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, yang dengan tegas menyebutkan bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Akibat deforestasi hutan tanpa henti, satwa liar akan menjadi korban dan dekat dengan bencana alam. Deforestasi di Indonesia, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan luas kawasan hutan Indonesia pada tahun 2018 tercatat sekitar 125,9 juta hektar atau seluas 63,7% dari luas daratan Indonesia. Dengan luasan tersebut, Indonesia menempati peringkat ketiga negara yang memiliki hutan hujan tropis terluas setelah Brazil dan Kongo. Namun, sedikit yang menyadari bahwa kekayaan hutan Indonesia tidak hanya kayu. Bagi industri farmasi, kerajinan, dan pariwisata, keanekaragaman flora dan fauna sangat bermanfaat untuk dijadikan bahan baku maupun objek ilmu pengetahuan.
Deforestasi di Indonesia sering terjadi antara lain disebabkan adanya program-program pembangunan lahan pemukiman dan pertanian di areal transmigrasi yang mengharuskan untuk dilakukannya pembukaan hutan. Selain itu, juga banyak terjadi alih fungsi hutan untuk kegiatan pertambangan dan perindustrian yang seringkali hal ini memunculkan konflik baik antara masyarakat dengan pengusaha maupun antara pengusaha dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan. Bencana akibat deforestasi antara lain: 1. Perubahan iklim. Yang kedua, kehilangan berbagai jenis spesies. Yang ketiga, terganggunya siklus air. Yang keempat, mengakibatkan banjir. Yang kelima, menimbulkan kekeringan. Yang keenam, menyebabkan abrasi pantai. Dan yang terakhir adalah kerugian ekonomi. Deforestasi yang semakin meningkat lajunya dapat dicegah dan dilakukan penanggulangan. Pencegahan bertujuan agar tidak semakin meningkatnya laju deforestasi. Pencegahan dapat dilakukan dengan penebangan sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih dapat tetap menjaga keberlangsungan ekosistem hutan dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Sistem tebang pilih juga harus dilakukan penanaman kembali sehingga kegiatan keduanya tidak menimbulkan kerugian. Penanggulangan deforestasi yang saat ini dilakukan adalah dengan penanaman kembali dalam bentuk reboisasi atau penghijauan. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan di kawasan hutan, sedangkan penghijauan adalah penanaman kembali di kawasan non-hutan atau kawasan budidaya. Itulah materi mengenai deforestasi yang mengakibatkan bencana alam. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.